Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan ke. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Franciscus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang Ya, itulah video dari Bapak yang marah-marah nggak jelas gitu ya. Dia tolak Paus datang ke Indonesia, pemimpin Katolik datang ke Indonesia, dan ketika ibadah dilarang untuk disiarkan. Tapi yang aneh dari sini ya, yang saya tandai sebenarnya adalah ketika dia mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Nah, ini yang penting untuk kita harus pahami bahwa Indonesia ini bukanlah negara Islam. Sekali lagi saya katakan, negara ini bukan negara Islam. Indonesia adalah negara republik yang didasarkan atas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan jadi negara ini adalah negara banyak agama. Setidaknya ada 6 agama yang mana mereka juga memiliki Indonesia ini. Nggak cuman Islam, jadi salah Anda. Dan kalau kita lihat ya dalam postingan dari Menak sendiri, Menak mengatakan ya, Menteri Agama mengatakan Indonesia mayoritas Islam tapi bukan negara Islam. Nah, dikatakan di sini adalah mayoritas Islam, bukan negara Islam. Dan ini kita harus tahu. Jadi jangan asal ngomong, wah ini negara Islam, nggak boleh agama lain gini. Nggak bisa cuy. Nggak bisa. Karena negara ini adalah negara mayoritas, tapi bukan negara Islam. Saya tekankan ulang-ulang ini. Dan kalau kita tahu ya, Bapak ini mengatakan juga bahwa di sini 90% agama Islam. Oh sorry bos, sudah tidak 90% lagi. Sekarang tinggal 87,2%. Ya, walaupun masih mayoritas tetapi tidak seperti apa yang dikatakan 90%. Dan itu terlalu banyak lah. Itu 1% aja udah berapa juta itu kan. Nah, teman-teman semuanya, kita akan nonton semua videonya full juga ya. Kita akan mengomentari beberapa hal yang mungkin Bapak ini marah-marah nggak jelas. Oke. 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Ya, bos dia mengklaim katanya ya, Bapak ini ya, Bapak tua ini, dia klaim katanya, oh jangan merusak Indonesia yang sudah toleransi ini. Lu. Memangnya Paus datang ke Indonesia ini mau merusak apa? Memang sampai sekarang ada yang dirusak. Yang rusak itu orang yang pergi demo terus hancurin semua lokasi di mana dia demo. Itu yang namanya merusak. Tapi hebat juga ya, rumput nggak ada yang rusak sama sekali, sedangkan yang datang jutaan katanya. Super saudara, keinjak kayak rusak loh rumput itu ya. Bagaimana jutaan orang nggak ngerusak? Ya itu terserah dia lah. Ya terserah dia. Tapi kalau kita lihat tidak ada sedikit pun yang mau merusak toleransi di Indonesia ini. Tidak ada, apalagi orang Kristen, nggak ada sedikit pun mau merusak toleransi. Tapi kalau saya lihat dalam bagian ini ya,
dia mulai mengancam-ngancam ya seperti biasanya. Dia mulai mengancam mengatakan bahwa jangan bangunkan singa yang lagi tidur. Waduh. Terus kalau bangun nanti bisa makan orang-orang yang ada gitu. Pak Jokowi, jajarannya, dan semua yang dituduhkan tadi ingin merusak toleransi di Indonesia, nggak ada sedikit pun. Justru yang merusak adalah kamu. Yang merusak adalah kalian. Orang toleransi jalan aja kok. Ini paus juga dia ketemu Pak Jokowi, umat Islam juga ngobrol dan lain-lain. Toleransi yang sejati. Tidak mempersoalkan orang lain ketika beragama. Yang rusak toleransi itu kau. Nah, kamu juga mengatakan bahwa wah Indonesia udah aman kok begini-begini. Bos, Anda tidak ingat atau memang sengaja tidak mau tahu. Nah, dalam berita ini viral narasi ibadah minggu di Tangerang dibubarkan. Ini kata polisi, ini baru 2024. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa toleransi di Indonesia ini dirusak oleh kalian. Tapi saya percaya bahwa ini tidak mewakili semua orang Islam ya. Tidak mewakili. Kenapa? Karena kalau menurut berita sendiri ada tokoh-tokoh agama yang mereka bahkan datang. Dikatakan ya sini ya, makna cium kening dan azan televisi dari kunjungan Paus Fransiskus. Nah, dari foto ini udah kelihatan ya bagaimana, nggak semua lah, ini ada ulama yang nerima kok datang ke Indonesia gitu. Dan juga bahkan bertemu. Nah, kenyataan ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia mampu merawat dan mengelola perbedaan keyakinan. Nah, kalau ini terjadi dalam seluruh lapisan masyarakat, tentunya akan aman-aman Indonesia ini. Ya, persoalannya dirusak sama orang-orang model ini. Ngamuk-ngamuk nggak jelas. Padahal ya kita tahu sendiri nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, kita nonton videonya sampai selesai. Kira-kira seperti ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus. Bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Fransiskus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi. Dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin, ya itu protesnya adalah ketika disiarkan TV. Sebenarnya apa susahnya gitu? Kan tinggal ambil remote, matikan TV, selesai, kelar. Kalau nggak mau nonton. Nah, kenapa mesti repot ngamuk-ngamuk di situ? Dan adegan ini memang adegan yang sangat-sangat aneh ya. Ngelarang disiarkan TV loh. Kita tahu sendiri loh. Di semua seluruh saluran TV ada siaran agamamu, agama Anda. Tapi ya apa? Untuk apa ya, kita tinggal matiin kalau siaran itu lagi muter kan. Tak perlu susah-susah hidup tuh. Tapi ya saya ingatin ya, jangan diikutin ya dek ya. Ini bapak ini mungkin lagi banyak masalah. Makanya dia luapkan marah-marah di depan umum supaya lega. Oke, terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all.